Yes, subscribe. Oke, sekarang suaranya jelas ya. Suaranya jelas. Sekarang saya mau jawab pertanyaan yang sudah masuk. Bapak Hardi Edi Arianto, pertanyaannya apa ada rondo murah Pak di situ? Rondo ya selalu murah, mahalan perawan. Soalnya rondo itu sudah bekasnya orang ya, pasti murah. Oke. Isman Ali, apa bedanya secara fungsional antara Smart Life Crack dan berlisensi Om? Oke. Smart Life Crack itu yang ada satu menu yang apa namanya itu kan transfer RTA transfer, ada satu lagi itu nggak jalan, yang bentuknya kayak garis terus kalau di capture itu loh, lupa saya istilahnya ya, itu nggak jalan. Transfer function jalan, yang depan jalan, yang tengah itu loh nggak jalan. Menu 1, 2, 3 kalau di Smart 7 ya. Imron Habibi tanya aku, laptop yang standar buat support XR Behringer apa dan sebaiknya pakai kabelan apa sinyal WiFi, dan jika pakai WiFi kira-kira speknya gimana? Oke, dan terakhir kelemahan XR apa? Laptop yang standar untuk support XR itu sebetulnya ada di requirement-nya ya. Ya kalau sekarang laptop minimal ya itu loh i3 lah, i3 udah oke bisa. Sebaiknya pakai kabelan atau sinyal WiFi. Kalau bapak mau nggak terganggu pakai kabelan langsung, Cat 5 atau Cat 6. Dan jika pakai WiFi kira-kira speknya gimana? Pakai WiFi yang pasti Anda harus pakai WiFi yang semakin banyak antennya semakin kuat, nggak terganggu. Terakhir kelemahannya untuk share apa? Yang beli nawar terus itu kelemahannya. Ya, yang beli nawar terus itu kelemahannya ya. Oke. XR itu murah bos, mixer digital harga segitu dengan fitur kayak gitu menurut saya murah banget. Mas Roni Menos, pertanyaannya nanti kalau udah live, terserah. Om kenapa? Itu sudah Pak Imam udah tak jawab ya. Di mixer rak Midas MR12 koneksi penyambungan kabel lab tutorialnya Om. Penyambungan kabelan ya powernya laptopnya harus ada colokan LAN, terus kemudian switchnya dimasukin ke LAN ya, itu aja. Aku nyimak rosok aja ada. Mau tanya aku, untuk mixer Alenhit Q16 apakah bisa ditambah channelnya 32 atau 48 seperti SQ5? Nggak bisa Pak, karena Q16 itu adalah fix mixer digital ya, processingnya cuma sampai 16 channel, jadi nggak bisa ditambah. Oke. Terus sekarang pertanyaan online tadi yang tanya di wall. Susanta Kentung watching ya, terima kasih. Tri Biantoro arek ganteng, terima kasih. Faiz pendengar setia, Ardi pendengar tersetia. Goang tak melok nyimak ae bebas. Benyamin Gunawan jualan bakmi. Faiz melekan dhisik ya. Tak celuke Sigitman Haris Hutapea sing seneng takon, monggo. AJM juragan horor. Alfriano, efek vokal buat live mixing yang bagus apa ya? Di mixer digital sudah ada fiturnya efek, ngapain beli lagi ya? Nggak perlu, karena kalau dicariin pelan-pelan efek vokal di mixer digital sudah cukup bagus. Dul Kancil watching, Kamal Mustafa ya, Mas Drawan Jaya hadir ya, pendengar setia. Alfriano Kalimantan Tengah hadir, monggo. Jos Sungune, apa ini apa? Pakai mahkota. Ulung, arek cilik, tukang benakno power, tukang gawe box. Imron hadir nyimak. Didi Kingston Ponorogo, ada speaker yang dB-nya sama tapi wattnya tidak sama. Apa bedanya? Ya pasti beda merek.
Ya susah lah, ada DB yang speakernya sama tapi wattnya nggak sama. Kalau saya milih yang wattnya kecil, DB-nya kencengnya sama. Ngapain beli yang wattnya gede-gede? Kamal Mustafa, kenapa Pak hasil suara vokal di live itu hasilnya suaranya tebel tapi di recording hasilnya tipis? Nah ini menarik ini. Kenapa di vokal live sudah tebel, yang di recording nggak bisa tebel? Karena satu, Anda waktu mixing itu terlalu banyak pakai EQ, jadi akhirnya di EQ untuk toleransi speakernya Bapak, ujung-ujungnya nanti pada waktu kan live recording itu kan ngikut dari EQ-nya Bapak kalau dimasukin post ya. Tapi kalau dimasukin pre itu apa namanya, itu mentahnya masuknya, jadi vokalnya memang udah tipis orangnya. Jadi kalau mau nebelin ya tinggal di plugin atau dikasih efek atau dikasih apa dari software pluginnya. Itu Pak jawabannya Pak. Ya. Tapi kalau direkam langsung di Tascam, diambil dari metrik. Nah, metrik itu sudah terkena dari ekualisasinya Bapak, karena metrik itu push bukan pre. Kenapa? Bapak harus jangan terlalu banyak meng-EQ. Kenapa hal itu terjadi? Karena itu Bapak kurangin suara tebel karena Bapak nyeting sound systemnya, misalnya kalau di flat semua ya, buat vokal ya, halo suaranya udah terlalu tebel, ngebas itu. Akhirnya Bapak kurangin EQ-nya. Nah, itu terpengaruh di rekaman. Karena kalau rekaman pakai keluar output matrix atau rec out itu tergantung dari post sudahan. Jadi sudah dirubah. Itu jawabannya Pak. Tapi kalau multi track masuk ke recording, masuk ke komputer itu pre. Kalau pre ya yang saya seperti jawab, kalau memang asalnya tipis ya tipis gitu Pak, karena dia tidak terpengaruh dari ekualisasinya Bapak. Hadirku nyimak rosoannya ya, magetan nyimakku, monggo. Hardcase bos. Bos tukang ngakali hardcase part ini ya. Arisendro, waduh Kerry, jawabanku babakan MR12 saat tutorial mau nanti dilihat videonya ya di awal. Sumenep update Hadison nanti Septian Dwi watching ya, oke. Ya, ada yang pertanyaan apa lagi? Saya Edison selalu nyimak, monggo. Ya, hasil rekaman sama live itu kalau nggak mau ngerubah lagi di hasil rekamannya ya sebisa mungkin Anda jangan nge-EQ ya. Tak ngesok teh kurus, soalnya aku dilokno lemu terus yo. Aku dilokno lemu terus, aku tak ngesok teh kurus ben gak lemu. Oke. Sekarang apa lagi? Saya banyak orang yang tadi jawab Smart 7 itu ya, apa yang nggak jalan ya, sebentar ya, saya lihat Google ya, saya nggak hafal ini, sorry otaknya hang, udah kelamaan nggak kerja. Smart Live 7 image yang nggak jalan itu adalah, waduh mana ini ya gambarnya ya, menunya yang nggak jalan itu saya gini kok komplik ini. Transfer nggak jalan itu yang paling kanan tuh loh, spektrum jalan, transfer jalan, yang paling kanan sendiri tuh yang nggak jalan, yang paling kanan sendiri tuh ya. Kalau di Smart 7 ya spektrum, transfer, sama yang paling kanan itu saya lupa itu apa tulisannya apa, soalnya saya lihat YouTube gak kelihatan ini. Lihat
itu nggak kelihatan saya ya, sorry lupa saya kalau nggak buka, saya lupa. Impuls itu ya, kalau yang krek-krekan impulsnya nggak jalan ya. Live IR itu benar, nah, itu apa namanya, impuls, itu impulsnya nggak jalan ya. Udah tak jawab ya, sudah. Rizky Purnama Rizky, kok gimana tanggapannya lihat sound yang powernya ditaruh di operator? Lah operatornya jauh banget dari FOH. Ya nggak apa-apa, saya sih seneng kalau ada orang powernya ditaruh di operator, karena kabel saya lakunya banyak dan saya nggak mau bilangin karena itu nggak baik buat ekonomi saya. Jawabannya begitu ya bos ya. Nanti kalau dibilangin taruh di sana aja, dikira kita ini ngeminter. Nah keminter nanti bertengkar, nggak ada fungsinya. Sudah nggak ada fungsinya, saya nggak dapat duit. Saya full surap SBY, bawain nyimak om, silakan. Sikitman Paris Utapea, aku lagi lockdown ya. Mas Drawn Jaya, biasanya smart crack live IR nggak jalan ya, betul bos. Live IR ya, terima kasih Ulum. Jenenge utake hang, sudah nggak kerja 3 minggu, jadi agak bodoh sekarang. Nggak pinter istilah menu-menunya lupa. Ya harap maklum. Semua harus perlu latihan. Kalau saya saran di masa seperti ini sound system mulai dibukai, kabelnya diceki, dalamnya speaker, ukurannya panjangnya disamain, mereknya disamain, terus kemudian speakernya dicek apakah lengket ya, terus kemudian kabel Canonnya dicekin daripada nganggur, pakai kabel tester. Kalau nggak mau beli kabel tester pakai avometer. Terus kemudian gensetnya dipanasin, dites tegangannya, terus dinyalain sound systemnya. Nek mau gendeng ya kan, nek mau gendeng sound systemnya dinyalain. Terus habis sound systemnya dinyalain, dites, digenjot sampai berapa, ditang ampere, berarti tenaganya ini kekuatannya berapa ampere, supaya tahu maksimalnya seberapa. Itu kalau saya.